Halo semuanya, kembali lagi di New Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang udah lama sebenarnya di-request sama teman-teman, yaitu King Kong tahun 2005. Dulu itu gue males gitu nge-recap film ini, karena udah pada tau lah orang-orang sama film yang satu ini. Tapi setelah gue pikir-pikir, oke lah kita recap aja, karena film Kong itu baru satu yang kita recap. Itu juga versi Monsterverse. Nah, by the way, film ini tuh kalau nggak salah ya, menang di Academy Awards untuk 3 kategori. Best Sound Editing, Best Sound Mixing, dan juga Best Visual Effect. King Kong 2005 merupakan film adventure monster dari remake film tahun 1933 dengan judul yang sama, dan juga film tahun 1976. Nah, filmnya sendiri menceritakan kisah seorang pembuat film yang melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tengkorak. Di sana mereka bertemu dengan makhluk prasejarah yang tinggal di pulau itu, serta seekor gorila raksasa yang dikenal sebagai Kong. The world needs him. Oke, film dimulai pada tahun 1933. Pada masa itu terjadi yang namanya Great Depression, sebuah keadaan di mana ekonomi Amerika sedang kacau-kacaunya, dan bahkan sampai mengganggu perekonomian dunia. Kondisi itu terjadi antara tahun 1929 sampai 1930-an. Selama antara rentang waktu itu, ada seorang aktris dari kota New York yang bernama Annie. Annie adalah seorang pemain teater. Orangnya ramah, murah senyum, dan sangat profesional dengan apa yang dia kerjakan. Namun karena keadaan ekonomi sedang kacau, dia tetap harus struggle. Meskipun nggak banyak orang yang menonton pertunjukannya. Bahkan pada suatu hari, gedung tempat dia bekerja terpaksa harus ditutup karena nggak bisa bayar sewa. Belum lagi gaji karyawan yang nunggak selama beberapa bulan. Selama masa sulit ini, Annie berupaya mencari pekerjaan yang baru, termasuk mendaftarkan dirinya untuk ikut casting ke sana kemari. Singkat cerita, Annie nantinya akan bertemu dengan seorang pembuat film amatir yang bernama Carl. Carl ini nasibnya juga nggak jauh beda dengan Annie. Sama-sama sial lah ibaratnya. Bahkan film-film buatan Carl hampir semuanya nggak bisa memenuhi tujuan dari pihak studio. Carl lebih suka membuat sebuah film yang beda dari yang pernah ada, termasuk rencananya untuk melakukan rekaman di sebuah pulau misterius yang bernama Pulau Tengkorak. Nah, karena si Carl ini tahu kalau idenya nggak disetujui sama pihak studio tempat dia bekerja, dia kemudian kabur dan segera mencari cara untuk menjalankan pembuatan film yang sudah lama dia impikan. Carl dan Annie kemudian bertemu secara tidak sengaja di sebuah gedung agensi. Kebetulan Carl ini memang sedang mencari aktris wanita yang sesuai untuk membintangi sebuah film. Dalam sebuah skenario percintaan antara Annie dengan seorang pria di tengah pelayaran menuju ke Singapura. Awalnya Annie menolak tawaran Carl, namun setelah tahu kalau penulis skenarionya bernama Jack Driscoll, Annie pun menjadi setuju. By the way, Jack adalah seorang penulis skenario, di mana Annie ngefans banget sama sosok itu. Nah, proses syuting rencananya akan berlangsung di dalam kapal SS Venture. Kita kenalan dulu sama beberapa orang lagi. Selain Carl, kapal ini dikomandoi oleh Captain Englehorn. Kemudian ada asisten Carl yang bernama Preston. Terus ada seorang aktor yang akan menjadi pasangan Annie, dia bernama Bruce. Dan yang terakhir ada Jack, si penulis skenario. Sebenarnya Jack dan Annie serta seluruh awak kapal nggak tahu kalau Carl itu nggak akan berlayar ke Singapura. Melainkan Carl ini bermaksud untuk berlayar dan membuat film di Pulau Tengkorak yang misterius. Bahkan Jack yang seharusnya nggak ikut dalam pelayaran, kini terpaksa juga harus ikut. Singkat cerita, kapal pun berlayar menuju ke Pulau Tengkorak. Nah, karena Carl juga harus ikut dalam pelayaran, mau nggak mau dia beristirahat di ruangan paling bawah, bersama dengan hewan-hewan hasil tangkapan Kapten Englehorn. Ketika berada di sini, Jack sempat melihat banyak sekali botol-botol obat bius, yang kemudian membuat Jack menjadi curiga. Untuk apa obat bius sebanyak itu? Kemudian Jack akhirnya tahu nih kemana tujuan mereka sebenarnya. Langsung dari mulutnya si Carl, yang secara nggak sengaja juga didengar oleh salah seorang awak kapal. Nah, di tengah proses syuting, kabar tentang tujuan pelayaran pun tersebar ke seluruh awak kapal. Bukan cuma itu, beberapa awak kapal rupanya juga pernah mendengar tentang pulau misterius itu. Sebuah pulau di mana tembok setinggi 30 meter berdiri di sana. An island hidden in fog. They spoke of a huge wall built so long ago. A wall 100 foot high. No one knew who made it. Why'd they build the wall? Neither beast nor man. There's something monstrous living behind that wall. Selama di perjalanan, Annie dan Jack rupanya saling jatuh cinta. Cinlok antara pemain dan juga penulis skenario. Sebenarnya itu nggak mengagetkan, mengingat Annie ini sangat kagum dengan Jack. Apalagi ditambah perjalanan kali ini panjang banget.
Sementara itu, Captain Englehorn menerima transmisi radio yang isinya sebuah surat perintah penangkapan terhadap Carr karena penolakannya kepada pihak studio. Captain Englehorn dengan terpaksa menghentikan pelayaran dan memutar haluan. Akibatnya, Carr kini pasrah dengan keadaan kalau dia akan gagal dalam pembuatan film. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Mendadak kompas menunjukkan arah yang tidak stabil. Bahkan bintang-bintang yang ada di langit yang biasa digunakan para pelaut untuk menavigasikan posisi mereka kini juga lenyap. Ternyata mereka hampir sampai di Skull Island. Kapal mereka kemudian hilang dalam kabut. Kemudian suasana menjadi hening dan menambah rasa penasaran awak kapal. Kapal terus melaju sampai akhirnya Captain Englehorn sempat berusaha untuk keluar dari sini. Namun karena ombaknya terlalu besar dan juga batu karang di mana-mana, kapal mereka kemudian harus kandas dan sampailah mereka di Pulau Tengkorak, sebuah pulau misterius yang belum terjamah oleh dunia luar. Kemudian Carr bersama kru filmnya memutuskan untuk turun dan menjelajahi pulau dan meninggalkan Captain Englehorn beserta anak buahnya di dalam kapal. Setelah sampai di pulau, kesan pertama yang didapatkan oleh para kru adalah sebuah pemandangan yang horor. Namanya juga Skull Island, pastinya ada tengkorak dong. Selain tengkorak, ada juga tembok besar yang sepertinya dibuat dengan tujuan yang belum jelas. Sampai tiba-tiba seorang anak kecil dari penduduk setempat muncul di depan mereka. Carr dengan berani mencoba memberikan anak tersebut sebuah coklat. Namun naas, anak itu menggigit tangan Carr. Para penduduk asli pulau kini bermunculan. Mereka menyerang dan membunuh beberapa anggota kru. Namun untungnya Captain Englehorn datang dan menyelamatkan para kru film. Englehorn dan anak buahnya datang menggunakan senjata api. Para penduduk asli Pulau Tengkorak langsung lari ketakutan. Kemudian Captain membawa semua orang kembali ke dalam kapal dan berusaha untuk meninggalkan pulau. Di luar dugaan, para penduduk asli rupanya diam-diam menyelinap ke dalam kapal. Mereka lalu menculik Annie dan membawa kembali ke dalam pulau. Para penduduk asli pulau berencana untuk mempersembahkan Annie sebagai korban kepada seekor makhluk yang bernama Kong, yaitu seekor kera setinggi 7,6 meter. Sementara itu, Jack yang tahu kalau Annie telah diculik kemudian memutuskan untuk kembali ke pulau bersama para kru bersenjata lengkap. Sementara itu, kera raksasa yang disembah oleh penduduk asli kemudian muncul dan menampakkan dirinya tepat di depan Annie. Jack yang sudah tiba nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat Kong melarikan diri sambil membawa Annie masuk ke dalam hutan. Nah, di sini Carr berhasil melihat sekilas sosok dari Kong, dan karena itu dia kini bertekad untuk mengejarnya, dan kemudian akan merekamnya di dalam film. Beberapa orang akan menemani Jack dalam misi menyelamatkan Annie, sedangkan Captain Englehorn dan sisa anak buahnya akan menunggu di sini sampai mereka semua kembali. Mereka hanya punya waktu 24 jam sebelum Captain pergi dengan atau tanpa Jack dan yang lainnya. Nah, baru aja melangkahkan kaki di dalam hutan, tiba-tiba Jack dan yang lainnya diserang oleh makhluk purba yang disebut sebagai Verucutus. Makhluk ini sempat melukai beberapa orang, namun pada akhirnya berhasil dibunuh. By the way, kehadiran Verucutus di film ini menggantikan sosok dari Stegosaurus di film tahun 1933. Oke, sementara itu Annie yang masih dalam cengkeraman Kong kemudian dibawa ke sebuah tempat. Annie sangat ketakutan, bahkan teriakannya sampai terdengar oleh Jack dan teman-temannya. Saking capeknya mencari keberadaan Annie, salah seorang yang bernama Hayes memutuskan untuk beristirahat sebentar. Nah, ketika lagi santai, Carr dan Bruce secara nggak sengaja menemukan sekawanan Brontosaurus. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Carr untuk merekamnya. Namun tiba-tiba sesuatu mengganggu kelompok Brontosaurus itu. Rupanya beberapa Venatosaurus muncul dan membuat Brontosaurus ketakutan. Sialnya, jalur yang akan dilalui oleh Brontosaurus sama dengan posisi Carr dan yang lainnya berada. Alhasil, mau nggak mau mereka juga harus lari terbirit-birit.
Beberapa orang terbunuh dalam insiden itu, termasuk kameramen yang dimangsa oleh Venatosaurus. Namun sebagian besar rombongan berhasil lolos dengan cara memanjat tebing. Akibat kejadian tadi, Bruce dan beberapa orang kini memilih untuk kembali ke kapal. Sementara itu, Annie yang masih hidup kini berada bersama dengan Kong. Di sini rupanya Annie berniat berpura-pura pingsan. Perlahan-lahan dia berencana untuk kabur. Tapi sayang beribu sayang, Annie ketahuan juga. Di mana hal itu kini membuat Kong menjadi marah. Annie sepertinya tahu kalau Kong ini memiliki emosi seperti layaknya manusia. Annie mencoba menenangkan makhluk itu. Annie melakukan beberapa cara, menari, lompat-lompat, bahkan juggling juga dia lakukan. Dan ternyata berhasil. Kong kini menjadi lebih tenang. Namun karena Annie nggak mau melakukannya terus-menerus, dia lalu menghentikannya. Akibat sikap Annie tersebut malah membuat Kong menjadi ngambek dan pergi meninggalkan Annie. There isn't any more. Nah, sementara itu, para pelaut yang tersisa kini terus berjuang mencari Annie. Mereka bahkan sempat dihadang oleh segerombolan Scorpio Pit yang muncul dari bawah air. Dan bukan cuma itu cuy, seekor piranha purba kini juga muncul dan menyerang mereka. Beberapa orang kembali tewas dalam kejadian ini, sampai akhirnya mereka berhasil naik ke permukaan. Kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan, dan sampai di sebuah lokasi yang hanya dipisahkan oleh sebatang kayu besar. Namun tiba-tiba Kong muncul dari dalam goa dan menangkap Hayes. Setelah membunuh Hayes, Kong yang marah kemudian menggoncang para kru yang lagi berdiri di atas batang kayu. Kong memang sengaja menjatuhkan kayu tersebut sehingga membuat Jack dan yang lainnya terjatuh ke bawah. Annie yang mendengar suara tembakan kemudian berlari dan mencari tahu. Namun sial, di tengah jalan Annie malah bertemu dengan seekor Futodon. Annie sempat bersembunyi, tetapi makhluk itu rupanya ada dua. Annie berlari menyelamatkan diri. Dia hampir aja dimangsa hidup-hidup. Namun tiba-tiba seekor Vastatosaurus Rex muncul dan kemudian by the way, karena kepanjangan kita panggilnya V-Rex aja ya cuy. Belum puas dengan daging yang baru aja dia dapat, V-Rex kini malah mau nambah lagi. Dia kini memburu Annie. Makhluk itu terus mengejar sampai Annie bersembunyi di balik bebatuan. Nah, karena nggak menemukan mangsanya, V-Rex itu pun segera pergi. Namun penderitaan Annie belum selesai sampai sini. Tanpa sepengetahuan Annie, induk dari V-Rex tepat berada di belakangnya. Teriakan Annie rupanya membuat Kong datang untuk menyelamatkannya. Bukan cuma satu, V-Rex yang sebelumnya pergi kini datang lagi. Dan sekarang Kong harus bertarung melawan dua predator. Eits, tapi tunggu. Satu V-Rex lagi muncul dan kini Kong harus melawan 3 ekor. Gila, ini bagian paling epic di filmnya. Dalam pertarungan itu Kong berhasil membunuh seekor V-Rex menggunakan batu, yang kemudian bergulat dengan sisanya di atas tebing. 3 makhluk itu terus bertarung sampai kemudian jatuh dari tebing dan terjerat di dalam tanaman merambat. Kong terus bertarung sambil berusaha menyelamatkan Annie yang menjadi rebutan di antara mereka. Kong berhasil membunuh satu V-Rex lagi. Dari sana Kong langsung turun dan menyelamatkan Annie yang akan dimangsa oleh 1 ekor V-Rex yang tersisa. Dalam pertarungan kali ini berlangsung sangat singkat, karena dengan luar biasanya Kong mencabut lidah dan kemudian mematahkan rahang si V-Rex. Sebenarnya Kong ini masih ngambek cuy, tapi pada akhirnya Kong membawa Annie naik ke punggung dan kembali ke sarangnya. Sementara itu Jack dan sisa anggota lainnya terbangun di dasar jurang. Carl mendapati kalau kamera miliknya kini sudah rusak dalam insiden sebelumnya. Nah, belum sempat ngapa-ngapain, mereka lalu diserang oleh sekumpulan serangga yang mengerikan, yang bernama Weta Rex.
Bukan cuma itu, ada juga segerombolan Arachnitis, Arachnoclaw, dan juga Deplector. Banyaklah pokoknya. Serangan dadakan itu membuat sebagian besar kru menjadi mati, termasuk salah seorang yang bernama Lumpy yang mati dikokop oleh Arachnitis. Nah, ketika mereka udah terpojok dan nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba Captain Englehorn dan Bruce kembali dan menyelamatkan mereka. Setelah selamat, Jack sekarang sepertinya akan melanjutkan misi ini sendirian. Jack sangat yakin kalau Annie masih hidup, sementara Carr berusaha meyakinkan Englehorn untuk bersiap menangkap si kera raksasa. Rupanya Carr sengaja ingin menangkap Kong, karena nggak ada jalan lain untuk meraih ketenaran, apalagi setelah alat rekamannya menjadi rusak. Singkat cerita, Jack akhirnya menemukan Annie, yang sedang tertidur di dalam genggaman si King Kong. Perlahan-lahan Jack mendekati Annie, dan pada saat Jack mencoba menyelamatkannya, Kong tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Kong yang marah mencoba untuk menghancurkan Jack menjadi rempeyek. Namun perhatian Kong menjadi terganggu oleh segerombolan Teraphus Mordek yang ikut-ikutan menjadi panik. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jack dan Annie untuk kabur. Singkat cerita, sampailah mereka di gerbang. Tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mengetahui gerbangnya menggantung. Mereka tidak bisa menyeberang, sementara Kong dikit lagi bakal sampai di tempat ini. Rupanya itu ulah dari Carr. Dia sengaja melakukannya demi melancarkan misinya. Namun Preston yang nggak mau melihat ada korban lagi kemudian menurunkan jembatan, di mana pada akhirnya Jack dan Annie berhasil selamat. Ketika Kong mencoba menerobos masuk, Annie melihat kalau para kru kini sedang bersiap melakukan sesuatu. Dia melihat berbagai perangkap dan juga obat bius. Ketika Kong berhasil masuk, tampak kesedihan terlihat di wajah Annie. Englehorn kemudian memberi perintah untuk memulai serangan. Para kru mencoba menjatuhkan Kong menggunakan pengait. Sebotol obat bius kemudian dilemparkan ke arah Kong. Annie sempat memprotes serangan itu. Englehorn memberitahu Jack untuk membawa Annie pergi menjauh. Kong yang melihat Annie pergi lalu tiba-tiba seperti mendapatkan tenaga ekstra. Dia berhasil melepaskan diri dari jaring dan kemudian mengejar Annie. Kong terus mengejar dan menyebabkan kepanikan. Ketika Kong menghancurkan sebuah perahu, Carr sempat mengambil sebotol obat bius. Dan dari sana, Carr kemudian melemparkannya tepat di wajah si Kong. Setelah si Kong pingsan, Carr kemudian bersumpah untuk membawa Kong ke Amerika sebagai bagian dari 8 keajaiban dunia. Kemudian waktu pun berlalu. Di kota New York, Carr mempersembahkan Kong sebagai bagian dari 8 keajaiban dunia, berlokasi di sekitar Broadway. Kong akan mengambil peran dalam sebuah pertunjukan yang mengisahkan perjalanan sekelompok orang di suatu pulau, dan ditonton oleh masyarakat sampai para pejabat. Mirip-mirip dengan kejadian sebelumnya lah, kira-kira. Acara itu rencananya akan dibintangi oleh Bruce dan juga Annie. Namun ketika semuanya sudah dimulai, rupanya Annie menolak untuk mengambil bagian dalam pertunjukan itu. Akibatnya, Annie digantikan oleh seseorang yang tampangnya kagak mirip sama sekali. Tahu kalau sosok wanita yang di depannya ini bukan Annie, membuat Kong menjadi marah dan gelisah. Kong kemudian melepaskan diri dari rantai dan menghancurkan ruangan teater, sampai dia bertemu kembali dengan Jack. Kong kemudian mengejar Jack sampai ke jalanan kota. Kong terus mencari keberadaan Annie. Semua wanita berambut pirang ditangkap-tangkepin cuy. Nah, singkat cerita, Annie yang tahu tentang apa yang terjadi kemudian tiba dan muncul di depan Kong. Nggak lama setelah Kong membawa Annie pergi, tiba-tiba Angkatan Bersenjata Amerika Serikat muncul dan melakukan serangan. Dengan cepat, Kong membawa dan menyelamatkan Annie. Kong kemudian berusaha naik ke puncak Empire State Building, gedung setinggi 381 meter. Setelah tiba di puncak gedung, Kong dikejutkan dengan kemunculan 6 pesawat militer, yang kemudian menyerang secara serempak. Kong sempat kesulitan nih, apalagi harus melawan sambil gelantungan. Namun pada akhirnya Kong berhasil menjatuhkan 3 dari 6 pesawat.
Kong terluka parah akibat tembakan yang dia terima. Nah, pada saat 3 pesawat terakhir akan kembali menyerang, Annie tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di depan Kong. Annie berencana memohon kepada pilot untuk menghentikan serangan. Untungnya nih, pilot yang ada di depan itu melihat kalau ada seorang wanita berdiri tepat di bawah kera raksasa. Akibatnya, pesawat-pesawat itu menghentikan serangan. Setelah mengucapkan perpisahan, Kong yang udah sekarat kemudian terjatuh dari atas gedung. Setelah kejadian itu, Jack akhirnya sampai di puncak gedung untuk kemudian memeluk Annie. Warga sipil, polisi, dan tentara lalu berkumpul di sekitar tubuh Kong yang terkapar di tengah jalan. Ketika beberapa orang yakin kalau kera raksasa ini mati akibat pesawat, namun tidak dengan Carl. Dia sangat yakin kalau Kong nggak mati gara-gara pesawat, melainkan mati akibat kecantikan yang membunuh monster ini. Beauty kill the beast. Oke, durasi filmnya sekitar 3 jam lebih dikit ya. Lama tapi puas. By the way, film King Kong ini menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi keempat dalam sejarah Universal Pictures pada saat itu. Dan juga film ini mendapatkan pendapatan kotor tertinggi kelima pada tahun 2005. One of the best monster movie. Gimana menurut kalian? Lebih suka Kong yang ini atau versinya Monsterverse? Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Yang nonton 5 menit keluar juga nggak apa-apa, thank you juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.